teman-teman? Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ragi itu maksudnya apa? Mazhab, kelompok orang yang mengikuti pemikiran yang sama, itu disebut satu mazhab. Paulus, ragi apa? Paulus ngaku orang Farisi. Yesus bilang, hati-hati lu sama orang Farisi. Anda mendengar bahwa Dondi ini mengatakan bahwa berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Itu ayat yang di cherry picking oleh Donditan, ya. Dan dia menghubungkannya atau mengartikannya, Yesus itu memperingatkan waspada terhadap Paulus karena Paulus itu adalah orang Farisi. Ya itulah kalau cocok logi ya. Kalau orang ini nih kerjaannya itu dia bahas Bible Kristen seenak udel dia. Seenak apa yang dia mau, mengartikan Bible Kristen seperti yang dia mau, udelnya dia itu, ya udah kayak gitu ceritanya. Nah, saya bahas sedikit ya. Saya mau kasih tahu bahwa Donditan itu tidak mengerti tentang perkataan Yesus mengenai makna ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kalau Anda perhatikan bahwa sebenarnya ragi orang Farisi dan orang Saduki itu kejadian apa? Itu diambil di dalam Matius pasal yang ke-16. Anda bisa lihat di dalam Matius pasal 16, di situ pada konteksnya murid-murid itu menyeberang lalu mereka lupa membawa roti. Lalu tiba-tiba Yesus nyeletuk, "Berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Oke? Murid-murid pada saat itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian mereka berpikir, Yesus komentar begitu karena mereka lupa bawa roti. Tapi sebenarnya Yesus itu ngomong begitu karena sebelumnya, di pasal sebelumnya, Anda bisa melihat di pasal yang ke-15, di situ dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu komentar. Orang Farisi itu komentar dan mereka itu protes sama Yesus. Mereka bilang apa? "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Melanggar hukum Taurat kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Oke? Itu protes dari orang Farisi. Dan Yesus kemudian komentar, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia." Jadi, mereka ini mengajarkan sebuah perintah-perintah agama yang adalah perintah yang kelihatannya saleh, kelihatannya itu baik, kelihatannya itu suci, kelihatannya itu orang awam bilang, "Wah, ini layak dapat pahala nih, hukum agama nih." Itu yang mereka ajarkan. Tapi mereka itu sesungguhnya dari hatinya yang paling dalam tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka mengira dengan melakukan hukum agama, dengan berdoa, kelihatan saleh, dengan melakukan ini dan itu, mereka mengira dengan cara begitulah mereka kemudian sudah beragama dengan baik. Yesus bilang, bangsa ini memuliakan Allah, memuliakan, bahkan dia bilang memuliakan aku loh ya. Dia mengatakan aku ini Allahnya loh. Dengan bibirnya padahal hatinya jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi Yesus itu ingin mau kasih tahu kepada para muridnya bahwa hati-hati kamu terhadap ragi orang Farisi. Ragi itu apa? Ragi itu pengaruh. Karena ragi itu adalah sesuatu yang dipakai untuk mengkamirkan adonan roti, membuat roti itu mengembang. Jadi karena kehadiran ragi, terpengaruh itu seluruh adonan. Ragi itu sedang berbicara tentang apa? Ragi itu berbicara tentang pengajaran, Dunditan. Bukan berbicara tentang mazhab Farisi. Paulus dari mazhab Farisi, makanya Yesus bilang, hati-hati kamu terhadap Paulus. Ya elah, Dondi. Jadi Yesus tuh lagi bilang, berhati-hatilah terhadap pengajaran orang Farisi yang menekankan tentang apa? Menekankan tentang melakukan hukum adat istiadat nenek moyang. Yang melakukan tentang hukum, mesti puasa, mesti cuci tangan,
Mesti berini, mesti beritu, mesti begini, mesti begitu. Apa sih aturannya mesti begini dan begitu? Nah, itu artinya. Jadi sebenarnya Yesus itu mengatakan kepada murid-murid, hati-hati ya sama orang-orang yang menekankan tentang hukum-hukum lahiriah. Hati-hati ya terhadap orang-orang yang menekankan tentang hal-hal yang lahiriah. Supaya berpuasa, bikin air mukanya menjadi kelihatan berpuasa, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau misalnya ada orang yang makan di depan orang berpuasa, ngamuk, wah kamu tidak menghargai, ya. Kami lagi berpuasa. Nah, Yesus bilang begitu. Hati-hati tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Hati-hati tuh sama mereka yang berpuasa tapi bikin raut mukanya itu seperti lagi berpuasa supaya orang hormat pada mereka yang berpuasa. Yesus bilang cuci muka kau, gitu loh. Nah, jadi Anda bisa lihat gak bahwa hati-hatilah terhadap orang yang menekankan soal hukum-hukum doang. Dan pertanyaan saya adalah satu aja. Agama manakah yang menekankan perintah dan adat istiadat? Agama manakah yang menekankan perintah dan adat istiadat? Silahkan Anda jawab sendiri, ya. Saya tidak akan memberikan yang namanya jawaban kepada Anda, tapi silakan Anda jawab aja. Kalau Anda betul-betul otaknya jalan, pikirannya jalan, silakan Anda jawab. Agama manakah yang menekankan perintah dan adat istiadat? Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian mereka itu menggunakan kekristenan untuk membenarkan agamanya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, itu yang kemudian saya bahas dan saya kan tulis di sini. Apakah sampai-sampai kalian butuh Bible Kristen untuk kemudian membenarkan agama kalian? Kenapa nggak pede dengan ajaran agamamu sendiri? Seperti kata Don Ditan tadi ya, ketika dia bilang belajar Islam, ya belajar aja Islam. Ya Anda silakan bahas aja Islam, kenapa Anda mesti bahas-bahas Kristen? Ya. Kenapa Dondi membahas Kristen lagi? Padahal bahas Kristennya aja udah salah begitu.